Halo Niklas, kembali lagi bersama Mr. Renal. Kita akan melanjutkan membahas materi tentang kohesi tim. Masih ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan kohesi? Ya, pasti kamu sudah bisa belajar dan memahami apa itu kohesi tim. Sekali lagi, Mr. ingin mengulas kembali apa itu kohesi. Kohesi secara umum merupakan tingkat keterikatan, kesatuan, atau kepaduan antar bagian dalam suatu kelompok menurut Bakhroni tahun 2011. Kohesi tim merupakan sejauh mana anggota tim merasa terikat, memiliki rasa kebersamaan, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya, karena tanpa kita memiliki kohesi, tidak akan ada yang namanya perpaduan dalam sebuah tim. Jadi penting untuk kita memiliki kohesi dalam tim, baik itu sepak bola, baik itu basketball, baik itu volleyball, atau olahraga yang membutuhkan kerjasama tim. Nah, sekarang kita akan memperdalam lagi dalam mempelajari kohesi, yaitu bagaimana unsur-unsur yang ada di dalam kohesi sebuah tim. Unsur kohesi tim yang pertama yaitu nama tim dan seragam. Pasti kamu sering melihat dalam sebuah pertandingan olahraga yang memiliki pertandingan secara berkelompok, contohnya sepak bola, basketball, volleyball. Pasti mereka memiliki seragam. Dalam seragam tersebut ada nama mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk penonton dan juga orang-orang mengerti dan mengetahui nama pemain tersebut. Ini penting ya, dalam nama tim dan seragam nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang kedua, tujuan yang sama. Ketiga, peran masing-masing. Keempat, komunikasi yang jelas. Dan yang kelima, rasa saling suka dan percaya. Sekarang kita kupas satu persatu untuk mempelajari unsur kohesi tim. Yang pertama, nama tim dan seragam. Nama tim dan seragam menjadi identitas yang menyatukan anggota. Identitas ini membuat setiap pemain merasa bagian dari kelompok yang sama. Menurut Bakhroni 2011, kesamaan identitas menimbulkan atau meningkatkan kebanggaan dan loyalitas pada anggota tim. Makanya penting ketika dalam sebuah pertandingan, pasti dalam sebuah tim memiliki seragam dan juga nama tim. Yang kedua, tujuan yang sama. Dalam hal ini, semua anggota harus memiliki visi dan target yang jelas. Tujuan bersama adalah dasar dari teamwork effectiveness atau efektivitas kerja tim. Dengan tujuan yang sama, setiap usaha individu diarahkan untuk keberhasilan tim, bukan hanya kepentingan pribadi. Ini sangat penting dalam sebuah tim ketika mengikuti sebuah perlombaan. Semua harus memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama dibangun dari rasa percaya antar tim, bahkan ada pelatih juga. Mungkin tujuan bersama, contohnya dalam sebuah pertandingan, mereka harus memenangkan pertandingan tersebut. Berarti, dalam pertandingan mereka harus bekerja sama. Bagaimana mereka menyusun strategi, bagaimana mereka menyusun kemampuan mereka untuk meraih kemenangan. Karena kalau orang atau setiap anggota kelompok hanya mementingkan diri sendiri, pasti tujuan yang akan dicapai tidak akan terjadi. Karena kenapa? Masing-masing anggota atau pemain memiliki tujuannya sendiri, sehingga berdampak buruk bagi sebuah tim. Jadi penting untuk memiliki dan memahami bahwa setiap anggota harus memiliki visi dan target yang jelas, yaitu tujuan yang sama. Selanjutnya, setiap anggota memiliki perannya masing-masing. Perannya sesuai dengan kemampuan mereka. Misalnya ada kapten, ada juga penyerang atau penjaga gawang. Misalnya ini dalam sebuah pertandingan sepak bola. Menurut Tuchman tahun 1965 menekankan bahwa kejelasan pernah terbentuk kuat setelah tim melewati tahap norming. Kemarin kita sudah bahas tentang norming, ya pasti kamu sudah ingat. Dengan memiliki peran yang jelas dapat mencegah kebingungan dan konflik, serta memastikan semua potensi individu bermanfaat bagi tim. Ini penting banget, karena dalam sebuah tim itu tidak boleh ada yang menonjolkan diri terlalu banyak.
Yang ada hanya satu, tugasnya adalah kapten. Kapten yang mengatur, mengarahkan setiap anggota-anggotanya. Kalau semua berusaha ingin menjadi kapten, akan terjadi kericuhan dan kekacauan dalam sebuah tim. Makanya penting untuk mengerti peran masing-masing. Ada peran anggota masing-masing, ada peran kapten, ada peran pelatih. Semua harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau mereka atau anggota tugasnya adalah menjadi penyerang, ya dia harus memiliki kemampuan tersebut. Kalau ada anggota yang memiliki kemampuan dalam bertahan atau menyusun strategi, ya dia harus berperan dalam hal itu. Tidak boleh mengambil alih peran teman-teman yang lain atau anggota-anggota yang lain. Karena kenapa? Ketika sudah ada beberapa orang yang mau mengambil peran masing-masing atau peran dari tim atau peran dari anggota yang lain, akan terjadi ketidakpercayaan dalam sebuah tim. Dan itu akan mengakibatkan fatal. Sehingga tim tidak akan terbentuk, yang ada hanya kekacauan dalam sebuah pertandingan. Selanjutnya, penting untuk memiliki komunikasi yang jelas. Ini unsur yang penting, karena kenapa? Komunikasi merupakan alat utama untuk koordinasi dan kerjasama. Dalam model MATS atau Multidimensional Assessment of Teamwork in Sport, komunikasi termasuk unsur penting dalam eksekusi atau penyelesaian dan juga adjustment atau penyesuaian. Tanpa komunikasi terbuka, strategi dan taktik sulit dijalankan dengan efektif. Makanya penting dalam sebuah tim harus memiliki komunikasi yang jelas. Komunikasi yang jelas berarti ada yang perlu dibicarakan, ada yang perlu disesuaikan atau adjustment, dan juga ada yang perlu diselesaikan, yang termasuk execution. Komunikasi ini sangat penting ya, karena setiap anggota memiliki perannya masing-masing ya, dan juga setiap anggota berhak untuk menyampaikan pendapat mereka terkait apa yang terjadi, baik yang mereka alami ataupun teman mereka alami. Karena dalam sebuah pertandingan pasti akan ada kesalahan, pasti akan ada rencana. Nah, itu semuanya harus diselesaikan atau itu semuanya harus dikomunikasikan satu sama lain. Selanjutnya, rasa saling suka dan percaya. Ini sangat penting juga ya, karena kohesi tidak hanya soal tugas, tetapi hubungan antar pribadi. Menurut Siregar tahun 2020 menyebutkan bahwa loyalitas, keramahan, dan keserasian adalah tanda tim yang kohesif. Dengan rasa percaya, anggota tim berani mengandalkan satu sama lain dalam menghadapi tantangan. Ya, menurut pengalaman Mister ketika Mister mengikuti turnamen sepak bola, rasa saling suka dan percaya itu sangat penting. Karena kenapa? Ketika kita dalam bermain sepak bola, pastikan harus mengoper bola, harus mempercayakan teman dengan cara apa? Teman memiliki kemampuan. Ya kita harus mengoper bola tersebut untuk dia manfaatkan dengan skill dan kemampuannya dia untuk mencetak gol. Karena kalau misalnya teman kita memiliki peran sebagai penyerang, dia tahu bagaimana cara untuk membuat sebuah gol. Ya kita harus ngerti. Kita harus percaya bahwa dia mampu untuk membuat gol sehingga terjadilah kemenangan. Nah, itu penting ya. Kalau dalam kohesi perlu adanya rasa saling suka dan percaya. Dan yang terakhir kita belajar tentang bagaimana sih mengembangkan kohesi dalam tim. Berikut langkah-langkahnya yang akan Mister jelaskan satu persatu. Yang pertama, tujuan dan visi bersama. Artinya semua anggota tahu arah tim dan target yang ingin dicapai. Karena kalau sebuah tim tidak memiliki tujuan, artinya target apapun tidak akan bisa terselesaikan. Bahkan tidak ada apa-apanya karena tidak memiliki tujuan dan visi bersama. Yang kedua, komunikasi terbuka. Anggota bebas memberi ide, masukan atau kritik secara sehat. Yang ketiga, peran yang jelas. Setiap anggota mengetahui tugasnya dan menghargai peran anggota masing-masing. Yang keempat, hubungan antar pribadi yang baik. Anggota atau teman-teman harus saling mendukung, menghargai dan percaya satu sama lain.
Jangan memilih-milih, jangan menjelekkan, karena itu sangat berpengaruh dalam sebuah tim. Berikutnya, pengakuan dan apresiasi. Artinya, usaha dan prestasi anggota dihargai agar motivasi meningkat, sehingga anggota kita atau teman-teman kita bisa lebih semangat. Dengan apa? Dengan kita memberikan apresiasi. Selanjutnya, pemecahan masalah bersama. Dalam sebuah tim, pasti banyak sekali tantangan yang dihadapi. Untuk menghadapi tantangan tersebut, perlu yang namanya berdiskusi. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, bahkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi. Karena ini tentang kerjasama, bukan tentang individu. Tidak boleh egois dengan diri sendiri, ya, karena yang namanya kerjasama itu sangat penting. Yang terakhir yaitu dukungan pemimpin atau pelatih dalam sebuah olahraga. Tugasnya apa dong? Pemimpin atau pelatih? Ya, tugasnya adalah memberikan arahan, semangat, memberikan strategi, dan juga menciptakan suasana kerjasama. Jadi dengan ini, kamu sudah bisa memahami terkait unsur-unsur kohesi tim dan juga bagaimana mengembangkan kohesi dalam tim. Suatu saat ketika kamu akan bisa mungkin mengikuti perlombaan secara tim, nah kamu akan mengalami hal-hal yang sama, hal-hal yang telah kita pelajari saat ini. Ketika kamu sudah mengerti dan memahami, akan mudah buat kamu dalam menerapkan kohesi dalam sebuah tim. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya harap kamu dapat memahami dan mempraktekkan semua materi yang ada. Terima kasih.